Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofilita hadir kembali di channel kesayangan kita semua, yaitu NU Damai Channel TV. Pertama-tama saya haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita semua bisa bertemu di acara ini. Yang kedua, salam dan salawat kepada manusia mulia akhir zaman, Rasulullah SAW. Mari kita semua bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara terkait perempuan dan radikalisme. Mungkin sahabat-sahabat perempuan di luar sana masih segar di ingatan kita bahwa beberapa hari yang lalu adanya pengeboman di gereja di Makassar seperti itu. Tak lama kemudian disusul oleh terduga teroris perempuan di Mabes Polri yang menodongkan senjata kepada aparat, dan alhamdulillah bisa dilumpuhkan oleh sahabat-sahabat Polri seperti itu. Bravo untuk polisi-polisi kita, jaga terus negeri ini, support full buat teman-teman Polri seperti itu. Yang menarik adalah di sini dari kedua kejadian itu melibatkan perempuan dalam pusaran radikalisme. Mungkin teman-teman juga membaca beritanya bahwa perempuan yang di Makassar itu yang terduga teroris kondisi hamil 4 bulan, sedangkan yang di Mabes Polri usia mahasiswa ya, usia produktif seperti itu, usia yang bagi saya cukup banyak peran yang sebenarnya mereka bisa lakukan untuk negeri ini, untuk mengawal anak bangsa, untuk berbuat sesuatu bagi pembangunan ini. Bagi saya seperti itu, sangat miris dan sangat menyayangkan sekali. Tak heran, menurut IPAC, Institute for Policy Analysis of Conflict, di 10 tahun terakhir kemarin memang terorisme atau radikalisme, rekrutmen terhadap perempuan itu cukup signifikan naiknya. Kita ingat 2018 pengeboman di Surabaya juga melibatkan perempuan dan anak seperti itu. Artinya apa? Mau nggak mau, kenyataan yang kita hadapi saat ini adalah pusaran perempuan dan anak sudah masuk dalam paham radikalisme. Miris iya, terenyuh juga iya, menyayangkan apalagi. Karena saya pikir perempuan itu adalah aset bangsa. Di tangan perempuan generasi-generasi bangsa itu dilahirkan. Mau dikemanakan negeri ini jika kita yang menitipkan anak bangsa kepada perempuan-perempuan ini, jika perempuan-perempuan tersebut sudah kemasukan paham radikalisme? Menurut penelitian, kenapa mesti perempuan yang direkrut? Kenapa kenaikannya cukup signifikan? Daya tarik apa yang ada pada diri perempuan sehingga mereka ada di pusaran radikalisme? Ingat, perempuan itu adalah makhluk Tuhan yang sensitivitasnya tinggi, yang emosionalnya tinggi. Ketika mereka disodorkan oleh suatu kenyataan, suatu keadaan, atau suatu paham yang mencampur aduk, mengharu biru, ketika mereka kemasukan itu semua, mereka gampang terpesona, mereka gampang terperangah tanpa ada rasionalisme lagi. Rasionalismenya mereka sudah tidak jalan lagi, yang ada adalah perasaan seperti itu. Itu jika mereka kemasukan oleh doktrin-doktrin baru semacam radikalisme seperti itu. Itu kenapa kenaikan jumlah perempuan yang terlibat dalam pusaran radikalisme cukup tinggi. Bagi saya ini adalah tugas bersama pemerintah, elemen anak bangsa, lembaga masyarakat, akademisi, atau apapun itu untuk mengawal ini semua. Bahwa perempuan dan anak kenyataannya di Indonesia sudah masuk dalam lingkaran radikalisme. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal, dimulai dari hal yang terkecil di keluarga kita. Sebagai seorang ibu, kita wajib mengawasi anak-anak kita dalam penggunaan gadget, informasi apa yang mereka dapatkan. Bapak Presiden kita Pak Jokowi bilang bahwa kita sekarang hidup di era yang keberlebihan informasi, berlebih informasi. Artinya apa? Saat ini kita bisa memproduksi informasi, bisa membuat informasi, bisa men-share informasi. Yang jadi masalah adalah jika informasi itu benar, is okay. Tapi jika informasi itu salah, dan itu akan banyak dilahap oleh banyak orang yang mengakibatkan ada banyaknya kesesatan dalam penerimaan informasi. Tugas kita sebagai seorang ibu untuk lebih aware lagi, untuk lebih maksimal lagi memperhatikan anak-anak kita, generasi bangsa, berita apa yang mereka baca di gadget.
dengan siapa mereka berteman. Untuk para generasi bangsa, mungkin ada di mahasiswa, kita sebagai orang tua kita harus lebih seksama lagi. Kajian apa di luar sana yang mereka ikuti seperti itu. Jika sekiranya anak-anak kita ikut pengajian atau yang berbau-bau kajian yang mengarah kepada fanatisme atau loyalitas pada aliran tertentu, sebaiknya cegah seperti itu. Itu sebagai ibu yang bisa kita lakukan. Lalu sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Kita lebih aware lagi pada lingkungan, kita lebih perhatian lagi pada lingkungan. Sekiranya ada tetangga atau ada satu kondisi di situ yang mengeksklusifkan diri atau istilahnya tertutup dengan kajian-kajian mereka, segera laporkan pada pihak yang terkecil, yaitu RT RW setempat. Kita harus berempati, mau nggak mau kita harus punya empati, mau nggak mau kita harus memperhatikan lingkungan sesama. Sahabat perempuan, bahwa membela negeri ini bukan semata-mata tugasnya polisi, bukan semata-mata tugasnya para lelaki, bukan. Kita perempuan punya andil juga untuk membela negeri ini, untuk mempertahankan negeri ini. Ada banyak perempuan yang berjasa, yang kita sebut pahlawan dalam kemerdekaan. Begitupun kita, meskipun kita hidup di era kemerdekaan, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga keutuhan negeri ini. Ingat, kita meminjam negeri ini dari para generasi bangsa. Akan dikemanakan negeri ini bila kita tidak menitipkan yang baik-baik pada generasi bangsa. Stop hoax, stop radikalisme, bikin ketenangan kepada sesama. Saya, kamu, dan kita semua bergandengan tangan untuk menjaga negeri ini sesuai dengan kontribusi masing-masing. Baik yang ada di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir atau aktivis, kita punya kewajiban yang sama menjaga negeri ini, yang kelak akan kita wariskan kepada generasi bangsa. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Saya Rofita undur diri dari semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.